Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saudaraku seiman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan bahwa kita umat Islam adalah umat yang hebat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Kalian umat Islam adalah umat yang khair, benar, baik, indah. Artinya kita ini adalah umat yang hebat, yang ada di tengah-tengah manusia. Di mana saja kalian berada, pasti kalian akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang dasarnya adalah iman. Sekali lagi, dasarnya adalah iman. Karena itu mari, sebelum kita tinggalkan dunia ini, sebab jatah hidup sebagai umat Muhammad SAW sebentar di dunia ini. Beliau mengingatkan umatku umurnya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih. Dan beliau buktikan dengan dirinya sendiri, 63 tahun beliau sudah berangkat ke alam barzah. Karena itu saya mengajak diri sendiri, kita semua sebagai saudara saya seiman, mari gunakan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita. Hidup di dunia ini membuktikan bahwa kita adalah umat yang hebat. Bahwa umat Islam sebagai umat yang hebat dibuktikan oleh Muhammad SAW dengan sahabatnya ketika beliau melakukan hijrah. Jadi hijrah itu paling tidak secara filosofis bisa diberi pengertian dua, perubahan dan perpindahan. Hati ulang, perubahan dan perpindahan. Perubahan dalilnya dari sabda Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang disebut hijrah ketika dia meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya, dia melaksanakan seluruh perintah Allah. Dari mana datang perubahan? Kita buat contoh, si A pembohong. Kemudian dia berhenti berbohong karena bohong itu dilarang Allah. Kemudian dia jujur dalam kehidupannya. Maka ketika dia meninggalkan bohong, kemudian dia jujur, terjadi perubahan pada dirinya. Dan dia bisa disebut hijrah. Kemudian dari mana kata hijrah pindah? Ini yang populer. Dari Mekah ke Yasrib. Kemudian Nabi ganti nama Yasrib dengan Madinah. Madinah artinya kota. Masyarakat kota disebut masyarakat modern. Modern artinya maju. Artinya hijrah bertujuan untuk membuat manusia ini maju. Tapi hijrah yang dicontohkan Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Tinggalkan seluruh yang dilarang Allah, laksanakan seluruh yang diperintah Allah. Ada 3 halangan yang paling besar untuk terbentuknya masyarakat madani. Pertama, sistem Fir'aunisme. Ini penghalang untuk berdirinya masyarakat Madinah yang dicontohkan Muhammad SAW. Apa itu? Fir'aunisme, sistem kepemimpinan yang zalim. Fir'aun yang bertentangan dengan aturan Allah, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka Fir'aun pernah mengatakan dirinya Rabb dan pernah mengatakan dirinya ilah. Dia menganggap berkuasa, dia penentu segala-galanya, aturan dia yang harus diikut. Sampai-sampai dia meminta kepada penduduk Mesir, kalian harus memperhambakan diri kepada saya, ilah. Nah, Nabi dengan sahabatnya karena ingin mendirikan masyarakat Madinah, maka sistem itu dia lebur, dia hilangkan. Maka Nabi langsung memegang kekuasaan di Madinah. Kemudian berurutan Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya. Itu pertama. Yang kedua, sistem korunisme.
sistem ekonomi yang mengikuti jalan setan. Dan di Madinah diperankan oleh Yahudi waktu itu. Karena memang Yahudi itu dari dulu sampai sekarang dia aja yang merusak. Ya. Nah, Nabi rebut. Nabi tidak mau bergabung dengan pasar Yahudi. Dia bikin pasar dengan sahabatnya yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Maka dirubahnya sistem ribawi. Ketidakjujuran di pasar, kebersihan, kerapian, barang harus berkualitas dan lain sebagainya. Di pasar tidak ada kata lago, tidak ada dusta dan lain sebagainya. Dia rubah semua. Jadi sistem ekonomi yang tadi syaitani, dia rubah menjadi Islami. Kenapa? Karena akan membentuk masyarakat madani, masyarakat yang aman, damai, penuh kebaikan. Ketiga, sistem Hamanisme. Apa itu Hamanisme? Orang yang menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Katakanlah ilmuwan yang dia bersifat sebagai setan. Ya. Dan itu diwakili oleh Haman. Kalau tadi Fir'aun yang namanya Menepta, kemudian Qarun dari segi ekonomi, sedangkan ipteknya adalah Haman. Makanya Fir'aun, konconya, itu minta kepada Haman, kau bikin tangga ke langit. Saya mau nengok itu Tuhannya Musa. Apa iya ada Tuhan selain saya? Tapi rupanya Haman lebih licik dari Fir'aun. Secara imajinasi saya sudah lakukan, rupanya di sana tak ada Tuhan, memang Tuhan saja yang Tuhan. Ketawalah Fir'aun. 3 penghalang berdirinya masyarakat madani. Fir'aunisme, Qarunisme, Hamanisme. Tapi ada satu yang tidak diungkap oleh Al-Quran. Tapi ketika kita membaca tafsir ini, kita akan ketemu dengan namanya Bal'am. Maka ada lagi paham Bal'amisme. Siapa dia? Ulama suk yang menguasai ajaran Allah, tapi dia menjilat kepada Fir'aun, menjilat kepada Qarun, ya, berteman dengan Haman. Nah, 4 ini penghalang berdirinya masyarakat madani. Karena itu mari kita hijrah dari sistem politik yang syaitani, ekonomi yang syaitani, iptek yang syaitani, ulama yang penjilat, dia menguasai, menjual agama demi untuk kepentingan kekuasaan Fir'aun, agar majunya ekonomi Qarun, agar terpujinya Haman. Nah, ini tanggung jawab kita semua kalau ingin kita kembali membuktikan bahwa kita umat Islam adalah umat yang hebat, sebagaimana Muhammad teladan kita dan sahabatnya sudah mendirikan sebuah tatanan masyarakat yang disebut masyarakat madani, dan ini yang digaungkan oleh para ilmuwan tahun 80-an dulu, ya. Termasuk Perdana Menteri Malaysia sekarang Anwar Ibrahim memakai konsep ini. Manusia di muka bumi akan aman ketika dia mencontoh sistem pemerintahannya sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka timbullah istilah masyarakat madani, civil society. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sistem Fir'aunisme, Qarunisme, Hamanisme, Bal'amisme tidak akan bisa hapus kecuali apabila orang mukmin
Umat Islam yang bercita-cita untuk mendirikan masyarakat Madani berjamaah. Sekali lagi, berjamaah, kerjasama. Karena itulah Nabi yang dilakukannya pertama sampai di Yasrib, yang dirubahnya jadi Madinah, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Didikan dari sholat berjamaah. Hati pulang, didikan dari sholat berjamaah. Berjamaah bukan hanya di masjid ketika sholat, tapi berjamaah di luar. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Seorang perempuan mukminah diganggu oleh seorang pemuda Yahudi. Ya. Maka nampak oleh seorang pemuda Islam. Langsung diterjangnya Yahudi itu. Terjadilah perkelahian. Akhirnya pemuda Islam ini babak belur. Ada riwayat yang mengatakan mati. Sampai berita kepada Nabi, tanpa menunggu waktu, Nabi instruksikan, kumpul semua, kita perang mereka. Begitu. Satu saja. Kenapa? Karena Nabi bilang, orang mukmin bagaikan satu tubuh. Satu yang sakit, yang lain merasakannya. Jadi tidak akan mungkin terwujud masyarakat Madani kecuali umat Islam bersatu, bekerja sama. Datang ungkapan al-jamaah rahmah wal furqatu azab. Jika kita berjamaah, bekerja sama, bersatu, kita akan dapat rahmat. Tapi ketika kita bercerai-berai, tunggu azab Allah. Muhammad Iqbal yang idenya banyak dipakai oleh berdirinya Pakistan, pernah mengatakan dalam puisinya, hidup adalah gerak, hukum gerak adalah mencipta. Di jalan ini tak ada tempat berhenti, sikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan, yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas. Yang menunggu sejenak sekalipun pasti tergilas. Ini yang dialami oleh umat Islam hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya hidup dalam masyarakat Madani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma ja'alna min ibadikal muslimin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikal syakirin. Allahumma ja'alna min ibadikal rasyidin. Allahumma ja'alna min ibadikal sabirin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin. 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 Ya Rahman ya Rahim anta arhamur rahimin. Irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.